Hello guys, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita The Handmaiden part 1 pada video sebelumnya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu, share ke teman-teman kalian semua, dan komen di bawah. Pada video sebelumnya, kita diperlihatkan kalau Tamako telah ditempatkan di rumah sakit jiwa karena dia dikira Hideko. Dan pada awal part 2 ini, kita akan melihat masa lalu Hideko. Ketika kecil, Hideko seringkali dihukum oleh pamannya, bahkan saat akan tidur. Hideko meminta Nyonya Sasaki untuk menyalakan lampu namun ditolak. Dan Hideko ditakut-takuti oleh Nyonya Sasaki kalau raksasa akan datang dan akan mencekiknya jika dia terus-menerus menangis. Beruntung saat itu bibinya datang dan menyelamatkan lampunya. Nampaknya pada saat itu hanya bibinya yang menyayangi Hideko. Singkat cerita, saat itu Hideko mendengar pembicaraan para pembantu di sana dalam bahasa Korea. Hideko pun menampar mereka. Tiba-tiba datang Nyonya Sasaki dan menahan tamparan Hideko. Karena tidak terima, Hideko pun menampar balik. Kemudian dia dilaporkan ke pamannya dan menerima siksaan lagi. Pamannya mengatakan bahwa Hideko sedikit gila dan mengatakan jika dia bertambah parah, maka pamannya akan membawa Hideko ke rumah sakit jiwa di Jepang. Bibinya yang tidak tahan karena Hideko disiksa mencoba melarikan diri dari sana, namun pintunya ditutup oleh Nyonya Sasaki. Hingga akhirnya entah apa yang dilakukan pamannya sampai-sampai bibinya bunuh diri. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kematian bibinya, Hideko yang sudah besar saat itu sedang membacakan buku yang akan dilelang oleh pamannya di perpustakaan. Disitulah awal mula Pangeran Fujiwara bertemu dengan Hideko. Ketika acaranya telah selesai, Fujiwara ikut makan malam bersama Hideko dan pamannya. Di sini Fujiwara menyuruh toko buku Iwamura untuk menelpon sebagai pengalih perhatian agar dia bisa berbicara berdua bersama Hideko. Lalu Fujiwara meminta agar dia menemuinya ketika tengah malam nanti, karena ada yang ingin dia bicarakan. Ketika tengah malam, Fujiwara pun menunggu Hideko. Namun karena Hideko tidak datang, Fujiwara memutuskan untuk pergi ke kamarnya Hideko. Disinilah Fujiwara mengatakan kalau dia bukanlah bangsawan melainkan hanya anak dari seorang petani. Fujiwara juga mengatakan kalau dia datang ke sini agar dia bisa merayu dan menikahi Hideko. Lalu dia bisa mengambil harta kekayaannya dan membuang Hideko. Namun karena rencana Fujiwara gagal, dia membuat kesepakatan dengan Hideko. Fujiwara berkata, "Aku akan menyelamatkanmu." Lalu harta kekayaannya bagi dua. Memangnya kamu mau menikahi orang yang sudah tua di umurmu yang masih muda? Pada awalnya Hideko menolak penawaran Fujiwara karena takut pamannya akan menemukannya lalu membawanya ke ruang bawah tanah. Lalu kita dilihatkan flashback lagi ketika Hideko masih kecil. Di sana pamannya menunjukkan apa yang ada di ruangan bawah tanah itu. Dan ternyata alasan bibinya Hideko bunuh diri karena dia mencoba melarikan diri lalu dibawa ke ruang bawah tanah. Entah apa yang ada di dalam ruang bawah tanah itu sehingga bibinya bunuh diri. Balik ke masa sebelumnya, Fujiwara pun memberikan ekstrak opium yang mana bisa membunuh manusia yang meminumnya dalam 5 menit. Fujiwara pun berkata, 이 앞편을 지니고 있는 난 이모부는 아가씨를 지하실에 못 데려갑니다. dan Fujiwara akan memberikannya pada Hideko sebagai hadiah pernikahan. Hideko pun akhirnya setuju, tapi dengan syarat Fujiwara harus membawakannya seorang gadis untuk menjadi pelayannya yang nantinya gadis itu akan menggunakan nama Hideko dan dibawa ke rumah sakit jiwa menggantikannya. Dan Fujiwara pun setuju. Singkat cerita, kita dibawa ke flashback saat Fujiwara dan Hideko berciuman di atas batu. Dan ternyata mereka hanyalah bersandiwara. Mereka melakukan ini agar Tamako yakin kalau Pangeran Fujiwara telah melamar Hideko dan Hideko menerimanya. Dan ketika Fujiwara bertemu dengan Tamako, ternyata Hideko ada di situ mendengarnya. Hideko pun mulai merasa kasihan ke Tamako karena dia sudah ditipu padahal dia hanyalah gadis yang polos. Singkat cerita, Hideko pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri sama seperti bibinya, namun Tamako mencegahnya. Di sanalah Tamako mengungkapkan semua rencananya. Bahwa dia berencana membuat Hideko menikah dengan Fujiwara dan nanti Hideko akan dibuang ke rumah sakit.
Tamako pun meminta maaf dan menyuruhnya untuk tidak menikahi Fujiwara. Hideko kemudian memanggil Tamako dengan nama aslinya, Sokhi. Sokhi? Ya gitu dah. Tamako pun bertanya dari mana dia tahu nama aslinya. Hideko juga mengatakan kalau sebenarnya Tamako lah yang tertipu. Nantinya Tamako akan dibuang ke rumah sakit jiwa dan Hideko akan menggunakan identitasnya Tamako dan kabur dengan Fujiwara. Disinilah kejadian kocak terjadi. Karena saking kesalnya, Tamako pun melepas tubuh Hideko yang bergelantungan sehingga Hideko pun tercekik. Dan akhirnya Hideko pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Tamako. Balik ke masa sekarang ketika Tamako dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana nampak kalau Hideko berusaha menahan air matanya. Di sana, Tamako mengalami banyak siksaan ketika berada di rumah sakit jiwa. Mulai dari kakinya yang dirantai, makanannya yang basi, plus berisi kecoa, dan lain-lain. Suatu hari, rumah sakit jiwa itu mengalami kebakaran. Dan pada saat itulah kesempatan Tamako untuk lari dari sana. Di lain tempat, Hideko mengajak Fujiwara minum alkohol. Dan di minuman Fujiwara, Hideko telah meneteskan ekstrak opium, beberapa tetes yang cukup untuk membuat manusia pingsan. Setelah berhasil, Hideko mengambil semua uangnya lalu pergi untuk bertemu dengan Tamako. Di lain tempat, Fujiwara yang baru sadar dari pingsannya melihat dua anak buah pamannya Hideko menunggunya sambil membawa katana. Akhirnya Fujiwara dibawa ke tempat kediaman paman Hideko. Di sana, Fujiwara dibawa ke ruang bawah tanah yang dikatakan oleh Hideko. Satu persatu jari tangan Fujiwara dipotong oleh pamannya. Sambil menahan rasa sakit, Fujiwara meminta rokoknya untuk terakhir kalinya. Lalu pamannya menanyakan bagaimana tubuhnya Hideko dan bagaimana malam pertamanya. Namun Fujiwara menolak untuk mengatakannya karena memang dari awal mereka tidak pernah melakukannya. Dan darah yang ada pada kasur di video sebelumnya bukanlah darah perawannya Hideko, melainkan hanya darah dari tangannya. Karena Fujiwara menolak mengatakannya, pamannya Hideko mengambil sebuah gunting dan nampaknya akan digunakan untuk memotong kemaluan Fujiwara. Namun ketika akan memotongnya, paman Hideko merasa ada yang aneh. Mengapa asap dari rokok Fujiwara berwarna biru? Ternyata rokok yang dihisap Fujiwara telah dicampurkan merkuri, yang mana merkuri akan sangat mematikan dalam bentuk gas. Dan disitulah akhir hidup dari paman Hideko dan Fujiwara. Fujiwara pun berkata, setidaknya aku mati dengan kemaluanku masih utuh. Di lain tempat, kita diperlihatkan Hideko yang menyamar sebagai laki-laki pergi bersama Tamako ke sebuah hotel. Dan selanjutnya mereka melakukan... Jika kalian penasaran, kalian bisa DM ke kita untuk melihat full scan. Nanti gua bakalan kasih deh, pasti gua kasih. Tapi sebelum itu, follow dulu IG gua baru lo DM. Dan ceritanya pun selesai sampai di sini. Baik, sekian pembahasan alur cerita dari movie The Handmaiden part 2-nya. Jika kalian suka, kalian komen di bawah dan request mau pembahasan alur cerita apa lagi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Oke, saya pamit undur diri. Emang pembawa acara berita nying. Sampai jumpa.